Sobat Pratama, program pengungkapan sukarela wajib pajak atau PPS sudah dimulai. Oh ya, udah pada tahu kan apa itu PPS? Bagi Sobat Pratama yang belum tahu apa itu PPS, tenang, gak usah khawatir karena kami akan jelaskan terlebih dahulu apa sih PPS itu. Jadi, PPS adalah program yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi selama ini. Caranya gimana? Nah, caranya gampang banget Sobat Pratama. Wajib pajak cukup mengungkapkan harta bersih dan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif yang berlaku. Apa sih keuntungannya jika Sobat Pratama mengikuti PPS ini? Keuntungannya adalah setidaknya wajib pajak akan terbebas dari sanksi administratif perpajakan. Sebagai informasi yang wajib Sobat Pratama ketahui, bahwasannya PPS ini terdiri dari dua kebijakan. Pada kebijakan 1, harta yang diungkap adalah harta per 31 Desember tahun 2015 yang belum diungkap oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan pada saat mengikuti tax amnesty di tahun 2016 hingga tahun 2017 lalu. Nah, kalau kebijakan 2, harta yang diungkap adalah harta perolehan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang belum dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam SPT tahunan 2020. Ngomong-ngomong soal PPS, kira-kira udah pada tahu belum nih gimana cara mengungkapkan harta bersih tersebut? Bagi yang belum tahu, simak tutorial berikut ini ya. Jadi, ada 5 tahapan penting yang wajib Sobat Pratama ketahui. Yang pertama, login di laman djponline.pajak.go.id. Yang kedua, unduh formulir surat pernyataan pengungkapan harta atau SPPH. Yang ketiga, isi formulir SPPH. Yang keempat, bayar PPH terutang yang tercantum dalam SPPH. Dan yang kelima, kirim formulir SPPH. Ingin tahu lebih lanjut? Simak langkah-langkah penggunaannya berikut ini. Pertama, Sobat Pratama harus login ke laman djponline.pajak.go.id dengan memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Ingat loh, akun diri sendiri ya, bukan akunnya Ghazali Everyday. Kalau sudah masuk ke laman dashboard, klik menu Buat Laporan, kemudian klik Laporan SPPH untuk mengunduh formulir SPPH. Sistemnya otomatis nanya nih, Sobat Pratama mau pilih kebijakan 1 atau kebijakan 2. Sobat Pratama juga bisa memilih media pengiriman token, mau dikirim ke email terdaftar atau SMS. Jika dikirim via SMS, maka Sobat Pratama akan dikenakan potongan pulsa sebesar Rp500. Untuk Sobat Pratama yang cuma punya paket data internet, pilih email aja deh kayaknya. Simple kan? Untuk dapat mengisi form SPPH, Sobat Pratama harus menginstal aplikasi Adobe Acrobat Reader DC yang dapat diunduh pada menu Unduh Viewer. Nah, setelah mengunduh, Sobat Pratama dapat memeriksa formulir SPPH di file downloads di PC masing-masing, lalu dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader DC. Setelah itu, Sobat Pratama dapat mengisi detail pengungkapan harta bersih di formulir SPPH. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara pengisian rincian harta bersih di formulir SPPH? Oke, kalau gitu kami akan kasih tahu nih caranya. Di halaman pertama formulir SPPH, Sobat Pratama akan diminta mengisi daftar rincian harta bersih seperti nama harta, tahun perolehan, lokasi harta, dan lain sebagainya. Untuk tahun perolehan, jika Sobat Pratama memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 hingga tahun 2015. Sementara jika Sobat Pratama memilih kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Begitupun dengan daftar rincian hutang. Ingat ya guys, harta tetangga gak usah dicantumin. Apalagi harta warisan yang belum dibagi-bagi. Ngarep sih boleh, tapi kalau ngarang mending jangan deh. Setelah mengisi formulir SPPH, Sobat Pratama dapat mengklik tombol selanjutnya untuk dapat melihat halaman induk. Halaman induk ini merupakan ringkasan dari daftar rincian harta bersih dan utang pada halaman sebelumnya. Di halaman induk, Sobat Pratama harus melengkapi kolom identitas yang masih berwarna putih. Setelah melengkapi semua kolom pada halaman induk, Sobat Pratama dapat langsung mengklik tombol kirim yang ada di bagian kanan atas form SPPH. Selanjutnya, Sobat Pratama diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau nomor telepon, kemudian klik kirim. Jika sudah berhasil mengirim formulir SPPH, Sobat Pratama dapat kembali ke laman PPS di DJP Online. Di laman ini, Sobat Pratama dapat melihat kembali draft SPPH tersebut, menghapus draft SPPH, melakukan pembayaran, serta mengirim SPPH.
Nah, jika ada PPh final yang kurang bayar, Sobat Pratama dapat membuat kode billing untuk melakukan pembayaran dengan mengklik menu pembayaran. Nanti Sobat Pratama akan diberikan 3 pilihan, yaitu membuat kode billing di aplikasi PPS, konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS, atau konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di luar aplikasi PPS. Setelah mendapatkan kode billing, Sobat Pratama dapat melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi. Lalu, setelah melakukan pembayaran, pilih menu Pembayaran dan klik Sudah, saya sudah melakukan pembayaran pada kolom pembayaran. Kemudian, sistem akan memverifikasi pembayaran tersebut. Jika jumlah pembayaran sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar dalam SPPH, Sobat Pratama dapat langsung mengirim SPPH dengan mengklik Kirim data SPPH pada menu draft. Pengiriman SPPH dapat dilakukan setelah Sobat Pratama memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email ataupun SMS. Setelah pengiriman SPPH berhasil dilakukan, nantinya akan mendapatkan notifikasi yang dikirimkan melalui email bahwa Sobat Pratama telah mengikuti PPS. Nah, itu dia cara mengungkapkan harta melalui aplikasi PPS. Udah jelas belum nih langkah-langkahnya? Apakah Sobat Pratama tertarik untuk ikut PPS? Kalau ada yang ingin masih ditanyakan, Sobat Pratama bisa banget nih bertanya melalui kolom komentar. Kalau gitu, kami pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.